tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian analisis wacana. Kedua, mengidentifikasi struktur wacana lisan dalam media elektronik. Yang ketiga, menjelaskan unsur kohesi gramatikal dan leksikal. Yang keempat, menganalisis hubungan bahasa dengan latar sosial budaya penutur. Yang kelima, menyimpulkan ciri-ciri wacana yang kohesif dan koheren. Selanjutnya ada poin-poin penting. Yang pertama, analisis wacana, kajian tentang penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Yang kedua, kohesi gramatikal, referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Yang ketiga, kohesi leksikal, repetisi, sinonim, antonim, kolokasi, dan hiponim. Yang keempat, pola retorika, penggunaan humor, analogi, dan istilah asing. Yang kelima, aspek sosial budaya, bahasa dipengaruhi latar belakang penutur. Yang keenam, koherensi, keterpaduan makna sehingga pesan mudah dipahami. Pengantar 1. Konteks fenomena dakwah di Indonesia. Teks ini diawali dengan penjelasan bahwa kegiatan pengajian agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Hal ini didorong oleh dua faktor utama. Yang pertama, kebutuhan religius. Masyarakat merasa perlu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan spiritual. Dua, peran media massa, stasiun televisi, baik negeri maupun swasta, menangkap kebutuhan ini dengan menyediakan program pengajian rutin setiap pagi. Program-program ini menjadi pembuka siaran dan memiliki nama yang khas di setiap stasiun, seperti Embun Pagi di Indosiar atau Kuliah Subuh di TPI. 2. Program di Ambang Fajar di SCTV. Penelitian ini secara khusus meninjau program di SCTV karena beberapa alasan. Yang pertama, waktu tayang disiarkan setiap pagi pukul 05.00 sampai 05.30 WIB. Kedua, jangkauan luas dipercaya memiliki basis penonton yang sangat besar dan tersebar. Yang ketiga, variasi format. Acara tidak membosankan karena menggunakan berbagai metode seperti ceramah tunggal, monolog, diskusi panel dengan narasumber ahli, hingga tanya jawab langsung dengan peserta. 3. Sosok Kiai Haji Agus Darmawan. Tokoh utama yang dianalisis adalah Kiai Haji Agus Darmawan. Beliau adalah sosok yang menarik perhatian karena latar belakang beliau adalah warga negara Indonesia WNI keturunan Tionghoa yang menjadi mubalik terkenal. Popularitas, memiliki kemampuan komunikasi yang unik sehingga dikenal luas oleh masyarakat nasional. 4. Keunikan bahasa dan budaya, analisis mikro dan makro. Gaya personal atau idiosinkrasi memiliki karakter bahasa yang unik dan khas secara pribadi, sehingga mudah dikenal dan berbeda dari penceramah lainnya. Identitas dialek Kreol Cina Jawa. Tuturannya merupakan perpaduan antara bahasa Indonesia dengan pengaruh dialek Tionghoa Jawa, khususnya gaya bicara khas masyarakat Surakarta. Kekhasan sintaksis berdasarkan penelitian Markamah 2000, terdapat pola penyusunan kalimat yang tidak lazim dibandingkan penutur bahasa Indonesia formal, seperti pengulangan unsur tertentu. Pengaruh sosio-kultural, kompetensi, dan gaya berbahasa tokoh tersebut membuktikan bahwa latar belakang budaya dan lingkungan sosial sangat membentuk cara seseorang berkomunikasi. 5. Tujuan analisis. Secara keseluruhan, tulisan ini bertujuan untuk membedah bagaimana sebuah pesan agama, ceramah gemerlap dunia yang fana, tanggal 1 November 2002, disampaikan melalui struktur bahasa yang unik, yang dipengaruhi oleh identitas budaya sang penceramah sebagai keturunan Tionghoa di lingkungan masyarakat Jawa. B. Kelebihan dan kekurangan wacana lisan dalam ceramah. 1. Kelebihan wacana ini bersifat verbal dan dinamis. Kelebihannya terletak pada penggunaan unsur non-kebahasaan paralinguistik seperti kualitas suara, ekspresi muka, dan isyarat tubuh yang membantu pembicara mengendalikan pengaruh pesan kepada pendengar. 2. Kekurangan wacana lisan. Bahasa lisan kurang teratur dalam susunan kalimatnya dibandingkan bahasa tulis. Dalam berbicara, orang jarang menggunakan kata penghubung yang jelas untuk menunjukkan hubungan antar kalimat. 3. Analisis pola retorika pengajian.
Pola ceramah Kiai Haji Agus Darmawan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, pendahuluan berisi salam, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan penyampaian topik utama. Batang tubuh atau isi menyampaikan proposisi atau pesan utama yang didukung dengan penjelasan rasional, kutipan ayat, ilustrasi, serta penggunaan humor untuk membangun kedekatan. Penutup berisi ringkasan pesan, imbauan kepada pendengar, kesanggupan untuk bertemu kembali, dan doa bersama. 4. Sentuhan mikro dan makro struktural. 1. Pengajuan atau referensi. Pengajuan adalah penggunaan kata ganti untuk menghindari pengulangan nama yang sama. Contoh, Allah berfirman dalam kitabnya. Penjelasan akhirnya merujuk pada Allah. Penggunaan kata ganti membuat kalimat lebih efektif dan tidak berulang. 2. Penyulihan substitusi. Penyulihan adalah penggantian suatu unsur bahasa dengan unsur lain yang memiliki makna sama atau mirip. Contoh, kekal abadi sama dengan baka, orang tua, papa, dan mama. Ideologi, akidah, penjelasan, penggantian istilah dilakukan untuk memberikan variasi bahasa agar tidak monoton serta menyesuaikan dengan konteks pendengar. 3. Pelesapan atau elipsis. Pelesapan adalah penghilangan unsur kalimat yang sudah dipahami maknanya oleh pembaca atau pendengar. Contoh, banyak orang melihat ulama, mereka lari. Penjelasan bagian yang dihilangkan sudah dapat dipahami dari konteks sehingga kalimat menjadi lebih ringkas dan efisien. 4. Perangkaian atau konjungsi. Perangkaian adalah penggunaan kata hubung untuk menghubungkan unsur bahasa agar alur lebih logis. Contoh, konjungsi pertentangan. Kita tidak tahu hal itu, tetapi Allah Maha mengetahui. Penjelasan kata tetapi menunjukkan hubungan pertentangan, sehingga pesan lebih runtut dan mudah dipahami. B. Aspek leksikal. Aspek leksikal berkaitan dengan pemilihan dan pengulangan kata untuk membangun keterpaduan makna. 1. Repetisi atau pengulangan. Pengulangan kata untuk memberi penekanan. Contoh, zaman semakin cepat, cepat sekali. Penjelasan, pengulangan kata cepat memperkuat makna bahwa waktu berjalan sangat singkat. 2. Sinonim atau padan kata. Penggunaan kata yang memiliki makna sama atau mirip. Contoh, melihat sama dengan menengok, cepat sama dengan segera. Penjelasan, sinonim digunakan untuk variasi bahasa agar tidak membosankan. 3. Hiponim. Hubungan antara istilah umum hipernim dan istilah khusus hiponim. Contoh, kiamat umum, kiamat sugro, kiamat kubro, bencana alam gempa, banjir, longsor. Penjelasan, hiponim membantu memperjelas konsep dengan contoh-contoh yang lebih spesifik. Antonim atau lawan makna. Contoh, akhir, awal, kecil, besar. Penjelasan, antonim digunakan untuk menunjukkan perbedaan makna secara jelas. Kelima, ekuivalensi atau kesepadanan, hubungan kesamaan makna atau nilai dalam konteks tertentu. Contoh, bahagia, kedamaian, dan keseimbangan adalah tujuan hidup. Penjelasan, ketika kata tersebut memiliki nilai yang saling berkaitan dan sejajar dalam konteks wacana. Contoh retorika dan gaya bicara sentuhan makro. Ini berkaitan dengan cara unik penceramah dalam menyampaikan pesan agar menarik. Penggunaan istilah asing menggunakan bahasa Inggris agar terdengar relevan dengan dunia modern atau bisnis. Contoh, opportunity never knock on your door twice. Penjelasan, Kiai Haji Agus Darmawan menggunakan pepatah ini untuk menjelaskan bahwa hidayah atau kesempatan berbuat baik tidak datang 2 kali, sehingga harus segera diambil. Analogi jenaka atau lucu menggunakan perumpamaan yang unik untuk mencairkan suasana. Contoh, 10 jari saya 11 dengan kepala. Penjelasan, beliau menggunakan jari dan kepala sebagai perumpamaan untuk menunjukkan rasa hormat atau permohonan maaf yang sangat dalam kepada audiens. Ini membuat suasana pengajian tidak kaku. Identitas budaya sosiokultural. Pengaruh latar belakang etnis penceramah. Contoh, menggunakan panggilan papa dan mama. Penjelasan, sebagai keturunan Tionghoa, beliau lebih luas menggunakan panggilan ini daripada bapak dan ibu. Hal ini menunjukkan identitas budayanya yang tetap dibawa ke dalam mimbar dakwah.
F. Tinjauan sosial. Terdapat hubungan erat antara bahasa yang digunakan dengan latar belakang budaya. Sebagai keturunan Tionghoa, Kiai Haji Agus Darmawan sering menyelipkan istilah kekeluargaan seperti papa dan mama dan perspektif ekonomi atau bisnis dalam menjelaskan nilai-nilai agama. Ia juga sering menggunakan campuran bahasa atau kode antara bahasa Indonesia, bahasa daerah Jawa, dan bahasa asing Arab atau Inggris untuk menyesuaikan konteks pendengar. Kesimpulan, wacana pengajian gemerlap dunia yang fana merupakan bentuk komunikasi dua arah. Interaktif, keberhasilannya terletak pada kemampuan pembicara dalam mengolah struktur wacana, mikro dan makro, serta kemampuannya menghubungkan pesan agama dengan realitas sosial budaya masyarakat secara komunikatif dan emosional. Bab selanjutnya ada mimbar informasi. Rangkuman buku teori dan praktik analisis wacana, editor Dr. Sumarlam MS, Wacana Media Elektronika, analisis wacana, mimbar informasi pada radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Klaten, Purwo Haryono. Program mimbar informasi di RSPD Kabupaten Klaten merupakan media penyebaran informasi publik yang menghubungkan pemerintah daerah dengan masyarakat melalui siaran radio. Karena bersifat auditif, program ini memerlukan penggunaan bahasa yang efektif agar informasi mudah dipahami. Kajian ini berfokus pada analisis kepaduan kohesi dalam penyampaian informasi birokrasi sehingga menghasilkan teks yang logis, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar. B. Kajian teori. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis wacana dengan fokus pada teori kohesi, Holiday dan Hasan. Kohesi adalah hubungan berkaitan antar unsur dalam teks yang membuat suatu wacana menjadi padu. Kohesi gramatikal, kepaduan wacana melalui piranti tata bahasa, referensi, substitusi, elipsis, konjungsi. Kohesi leksikal, kepaduan wacana melalui pilihan kata atau kosakata, repetisi, sinonim, antonim, kolokasi, dan hiponim. C. Metodologi data, sumber data, dan teknik pengumpulan sumber data rekaman siaran langsung mimbar informasi di RSPD Klaten. Data, penggalan tuturan berupa kata, frasa, atau kalimat dari penyiaran dan narasumber. Teknik pengumpulan data, menggunakan metode simak, menyimak siaran, teknik rekam, mendokumentasikan audio, dan teknik catat, mentranskrip data lisan ke tulisan untuk klasifikasi. D. Analisis aspek gramatikal, kepaduan struktur. Aspek ini mengatur keterkaitan antar unsur secara fisik atau tata bahasa. Yang pertama, pengacuan referensi, penggunaan kata ganti untuk merujuk subjek atau objek tertentu. Contoh, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, beliau telah merencanakan program baru. Kata beliau adalah kata ganti untuk bupati. Selanjutnya ada pelesapan atau elipsis, penghilangan unsur yang sudah disebutkan agar komunikasi lebih efisien. Contoh, narasumber dari Dinas Pendidikan sudah hadir, siap memberikan informasi. Frasa narasumber dari Dinas Pendidikan pada klausa kedua sengaja dihilangkan atau dilesapkan karena pendengar sudah tahu siapa yang dimaksud, jadi tidak perlu diulang lagi agar kalimat lebih ringkas. Penyulihan substitusi, penggantian kata dengan istilah lain untuk menghindari pengulangan yang kaku. Contoh, mengganti frasa anggaran pendapatan daerah dengan dana tersebut. Perangkaian konjungsi, penggunaan kata hubung untuk menegaskan logika antar kalimat. Contoh, kesadaran membayar pajak sangat tinggi, oleh karena itu pembangunan jalan berjalan lancar. E. Analisis aspek leksikal atau kepaduan makna. Aspek ini membangun keterkaitan melalui hubungan antar makna kosakata, pengulangan kata atau repetisi, pengulangan kata atau frasa yang sama untuk memberikan penekanan atau memperjelas fokus informasi. Contoh, saudara-saudara, pendengar yang budiman. Selanjutnya ada padan kata atau sinonim, penggunaan kata yang maknanya mirip agar penjelasan lebih kaya. Contoh, istilah pelayanan bersinonim dengan kemudahan akses atau fasilitasi. Lawan kata atau antonim, penggunaan kata berlawanan untuk memperjelas kontras atau hasil. Contoh,
membandingkan kondisi daerah yang tertinggal dengan kondisi yang kini sudah maju. Yang selanjutnya ada sanding kata atau kolokasi. Kata-kata yang secara alami muncul dalam satu lingkungan tema pemerintah daerah. Contoh, kelompok kata pajak, pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Yang terakhir, hubungan atas bawah atau hiponim menjabarkan kategori umum ke bagian-bagian yang lebih detail. Contoh istilah layanan dasar umum dijabarkan menjadi kesehatan, pendidikan, dan keamanan khusus. F. Karakteristik komunikasi dan simpulan. Wacana pada RSPD Klaten menunjukkan karakteristik komunikasi yang informatif persuasif. Melalui piranti kohesi gramatikal dan leksikal, narasumber tidak hanya memberikan data, tetapi juga membangun narasi yang meyakinkan masyarakat. Pengaruh sosiokultural atau etika bicara Jawa membuat bahasa formal pemerintahan terasa lebih santun dan inklusif. Kesimpulan, analisis ini membuktikan bahwa wacana mimbar informasi memiliki struktur yang kohesif, padu secara bahasa dan koheren padu secara makna, yang menjadi kunci utama keberhasilan penyampaian pesan pembangunan di Kabupaten Klaten.